Siswa-siswi SMP TN Santa Manuliang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan aktivitas literasi. Dan lebih khususnya di sini Bapak akan bahas berkaitan dengan aktivitas literasi yang mungkin sudah sering antum lakukan, tapi barangkali antum belum memahami bahwa itu adalah literasi media. Apa sih literasi media dan bagaimana sih seluk-beluknya dan ruang lingkupnya? Insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Silakan disimak ya, terima kasih. Yaitu kemampuan menerima dan menyampaikan pesan yang disampaikan melalui media, serta kemampuan untuk menganalisa dan memproduksi pesan yang akan disampaikan. Jadi contohnya, ketika antum katakanlah di sini medianya koran, ya, atau buku, maka di sini adalah bagaimana kemampuan antum menerima pesan-pesan ataupun bacaan-bacaan. Isi dari bacaan itu antum bisa tangkap maksudnya. Maknanya bisa antum tangkap. Kemudian antum olah makna tersebut dalam pikiran antum untuk kemudian muncul suatu pemahaman terkait dengan apa yang ditulis dalam koran atau buku tersebut. Yang kemudian nanti akan muncul pemahaman ataupun pesan yang bisa antum sampaikan ke teman antum. Misalnya yang berikutnya terkait dengan kemampuan literasi berdasarkan definisi dari UNESCO atau dari salah satu badan yang di sana dinaungi oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut deklarasi UNESCO, kemampuan literasi adalah berkenaan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Ini yang tercantum dalam literatur Dirjen Dikdasmen tahun 2016. Kemudian juga ada definisi kemampuan individu dan kemampuan sosial dari literasi itu sendiri, yang mana sudah sangat jelas di sini. Berikut adalah perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana antum bisa lihat, banyak sekali logo-logo yang menandakan itu merupakan logo jejaring sosial yang sudah terkenal, ya. Antum barangkali lebih mengenal dibandingkan orang tua antum untuk logo-logo ini. Ada Twitter, Instagram, dan seterusnya. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, maka akan membawa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga hiburan yang ditawarkan oleh media-media tersebut. Namun, di sisi lain tentu akan membawa dampak bagi masyarakat juga. Ini adalah media-media yang cukup lama usianya dan barangkali lebih dikenal oleh orang tua antum atau kakek nenek antum, ya. Ada TV, radio, surat kabar atau koran atau majalah, dan juga film. Kesemuanya kemudian akan tergantikan oleh media-media baru yang sesaat lagi akan kita lihat. Apa saja sih media? Inilah media baru tersebut. Ada berbagai macam situs-situs jejaring sosial, situs-situs sosial media atau media sosial yang barangkali kita lebih banyak berkutat di dalamnya. Barangkali antum lebih banyak terlibat di dalamnya. Entah untuk berkomunikasi ataupun mencari informasi lewat Instagram, WhatsApp, Line, Facebook, YouTube, Google, Twitter, Tumblr, Skype, Pinterest, kemudian juga akun-akun di jaring sosial lainnya yang kalau kita lihat semakin menjamur saat ini keberadaannya. Ini adalah media-media baru yang menggantikan media-media lama tadi. Ini adalah hasil polling atau hasil survei tahun 2016 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Di sana menunjukkan dari 256,2 juta orang Indonesia, penduduk Indonesia, yang menggunakan internet adalah 132,7 juta. Atau hampir setengahnya, ya, hampir 50%-nya kurang lebih. Dan di sini didominasi oleh pria 52%, kemudian wanitanya 47,5%. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa, yaitu sejumlah 65%, ya, yaitu sebanyak 86,3 juta orang. Kemudian disusul oleh Pulau Sumatera, 20 juta orang. Kemudian disusul oleh Pulau Sulawesi, 8 juta orang. Ya, ini adalah hasil survei tahun 2016.
Sehingga dari sini memang kalau kita lihat sangat banyak sekali yang menggunakan internet. Dan ini mungkin bisa kita rasakan juga. Untuk slide ini menunjukkan pertumbuhan pengguna internet atau masyarakat yang menggunakan internet. Dari tahun ke tahun, grafiknya menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 1998 sampai dengan 2017. Ya, sampai di sana tercatat angka 143 jutaan, ya. Jadi memang semakin tahun berjalan ke sini-sini, pengguna internet itu semakin tumbuh subur, ibarat jamur yang tumbuh di musim penghujan. Termasuk antum-antum juga saat ini barangkali sudah semakin lihai menggunakan aplikasi-aplikasi di internet, ya. Karena dengan kondisi yang saat ini terjadi pandemi di berbagai belahan dunia yang lainnya dan termasuk di Indonesia, maka penggunaan kuota internet atau data internet ini sangat melonjak drastis. Berikut yang tidak kalah penting adalah pengguna internet Indonesia berdasarkan pekerjaannya atau profesinya. Yang paling tinggi digunakan internet tersebut adalah oleh para mahasiswa, 89,7%, hampir 90%. Kemudian pelajar, 69,8%, pekerja, ibu rumah tangga, dan lainnya. Posisi antum di sini ternyata ada di nomor 2, pelajar, ya, 69,8%. Karena tugas-tugas dari guru itu lebih banyak juga kalau saat ini bisa dicari melalui aktivitas searching atau googling di internet. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mereka menggunakan internet untuk apa aja sih? Nah, di tabel ini kita bisa melihat, di grafiknya kita bisa melihat ternyata yang paling banyak menggunakan internet itu sebesar 97,4% adalah untuk keperluan media sosial. Ya, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Line, WhatsApp, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah untuk hiburan. Bisa lewat melihat video klip gitu ya, film ataupun musik, ataupun lewat YouTube dan sebagainya. Kemudian juga melihat berita, ya, 96,4%. Jadi untuk melihat berita, apakah lewat CNN, kemudian detik.com, Kompas, Republika, dan seterusnya. Kemudian juga untuk keperluan pendidikan. Berikutnya adalah masih perilaku pengguna internet Indonesia. Dibagi menjadi dua di sini. Konten komersial yang sering dikunjungi, yaitu misalnya online shop, Lazada, kemudian Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Atau juga bisnis personal, ya. Kemudian juga ada konten komersial lainnya. Adapun untuk konten media sosial yang paling sering dikunjungi oleh para pengguna internet Indonesia adalah yang pertama Facebook, 71 juta, kemudian juga Instagram, hampir 20 juta, kemudian juga YouTube yang ketiga, 14,5 juta. Barangkali antum semua juga termasuk yang ada di dalamnya ini, yang sekian juta-juta ini, ya. Barangkali ini bisa menjadi cerminan buat kita semua ke depan. Maka ini berbanding terbalik dengan apa yang ditampilkan pada slide ini. Jadi sangat memprihatinkan. Kemampuan literasi atau membaca dalam hal ini, masyarakat Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Ini berdasarkan survei The World Most Literate Nation tahun 2016. Kemudian, minat baca orang Indonesia mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Ini berdasarkan data UNESCO PBB. Kemudian, dibandingkan dengan aktivitas mereka di internet. Rata-rata waktu menggunakan media internet 8 jam 51 menit. Untuk apa aja? 3 jam untuk sosial media, 2 jam sekian menit untuk menonton, 1 jam 19 menit untuk mendengarkan musik. Nah, ini yang barangkali menjadi keprihatinan kita semua. Arus informasi yang kuat, ya, jejaring internet, kemudian aktivitas menggunakan internet yang sangat banyak, maka di sini eranya kita adalah era munculnya banyak informasi yang berseliweran di tengah-tengah kita. Kalau orang menyebutnya era big data, jadi data yang besar. Nah, di sini antum, statusnya sebagai pelajar atau remaja atau siswa, bukan lagi berhadapan dengan media, tapi antum sudah berada di tengah-tengah keriuhan derasnya hujan informasi.
Antum bisa lihat di sana peta dunia digambarkan dengan logo-logo situs-situs media sosial atau situs-situs internet, ya. Ada yang dari Amerika, Eropa, China, Asia, Afrika dan seterusnya. Semuanya sudah dipenuhi oleh situs-situs internet, ya. Baik itu bisnis ataupun hanya sekedar untuk media sosial. Karenanya, hujan informasi ini ibarat atau seperti buah yang berjatuhan dari pohon. Tidak semuanya dapat dimakan, maka perlu dipilih dengan cermat dan ditempatkan dengan layak, sebagaimana gambar di slide ini. Buahnya banyak berjatuhan, itu ibaratnya hujan informasi, ya. Informasi dari internet itu sangat banyak sekali. Apakah harus kita telan semuanya? Harus kita makan semuanya? Tentu tidak. Kita harus memilah dan memilih, sehingga mana yang layak untuk kita ambil, mana yang tidak. Karena tidak semuanya itu bagus, tidak semuanya itu baik, tidak semuanya positif yang berasal dari internet. Kita harus bisa memfilter arus informasi tersebut untuk kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai porsi. Ada beberapa dampak negatif yang perlu antum pikirkan dan renungkan kalau antum memang sudah terlena dengan hal itu. Ini cukup banyak, antum bisa lihat satu persatu. Ada nanti muncul sikap rendah diri, kemudian juga membandingkan diri antum dengan orang lain, kemudian juga merasa iri dengan sosial media teman antum atau yang lainnya gitu ya. Kemudian juga konsentrasi menurun kalau sedang belajar, sedang sekolah, kurang tidur, kemudian selalu lari ke sosial media kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian juga timbul perasaan stres setelah menggunakan media sosial. Kemudian merasa cemas ketika berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Timbul pertanyaan, gimana sih cara menghindari dan mengatasi kecanduan internet atau media sosial? Ini ada beberapa tipsnya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang pertama adalah menguatkan fondasi agama Islam antum. Sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada masalah yang tidak diatur oleh Islam, apalagi masalah yang seputar internet ini atau media sosial ini. Jadi, sering-seringlah membaca literatur atau buku-buku Islam untuk memperdalam pemahaman antum berkaitan dengan masalah-masalah yang antum hadapi ke depannya, termasuk juga dengan penggunaan internet. Yang kedua, memahami masalah dan mengakui potensi diri antum. Antum punya potensi. Potensi apa aja yang perlu antum kembangkan. Dan seterusnya. Sampai pada poin yang terakhir, yaitu antum diminta untuk berlatih membatasi penggunaan HP tanpa ragu. Jadi harus ada komitmen. Harus dipaksa oleh diri antum. Kemudian, agar kita bersikap cerdas dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, antum diharapkan bisa mengenali dampak positif dan negatif media sosial. Positifnya apa aja sih? Negatifnya apa aja sih? Supaya antum bisa memilah dan memilih, bisa membedakan. Yang diambil yang mana, yang dibuang yang mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, memilih konten yang baik dan menginspirasi. Atau memilih isi yang baik. Atau memilih tampilan internet yang baik dan menginspirasi. Ya, kemudian berlatih aturan bermedia dan jurnalisme dasar. Ini bisa antum manfaatkan untuk melatih kemampuan jurnalistik. Kemudian membuat karya atau kreasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang dibutuhkan itu apa? Dengan adanya arus informasi internet ini, dengan adanya media sosial ini. Kemudian yang terakhir adalah selalu berpikir dan bersikap sesuai dengan koridor Islam. Alhamdulillah, itulah pembahasan terkait dengan literasi media pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan antum semua siswa-siswi SMP ITN Santa Maria senantiasa dianugerahkan oleh Allah SWT cara berpikir dan bersikap yang Islami untuk menghadapi masa depan antum yang tentu saja tidak bisa diprediksi dan tidak mudah untuk dihadapi. Ya, mudah-mudahan antum senantiasa semangat, belajar, dan belajar. Kemudian perbanyak membaca, di samping membaca buku-buku umum, antum perbanyak juga membaca Al-Quran. Mumpung di bulan suci Ramadan, apalagi kita ada program Tirai Ramadan yang nanti akan menghatamkan pembacaan Al-Quran di tanggal 20 Mei 2020. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Tolong dibaca-baca kembali ya, slide-nya dibaca-baca ulang dan direnungkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.